wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak intinya kita memohon kepada Allah semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan, diberikan keridhaan, dan kita semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu yang saya sayangi, tidak henti-hentinya kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, karena Allah lah yang menurunkan rasa ketenangan. Ibu datang ke sini pasti tenang, Bu. Sampai ada yang begini. Itu saking tenangnya, Bu. Iya. Itu saking tenangnya. Kata Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Karena Allah lah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Kalau lagi belajar mah dulu jangan gini ya. Tapi ibu tenang maksudnya bukan disuruh tidur. Tenang, di rumah banyak kerjaan, punya utang, anak juga bikin masalah. Kalau udah datang ke pengajian pasti ibu tenang. Siapa yang menurunkan ketenangan? Allah. Jadi rajin-rajinlah datang kalau pengen tenang. Iya, ada pengennya. Terus kalau pulang, walaupun masalah itu pun gak hilang, tapi tetap Allah akan, sisanya masih akan ada terus ketenangan itu. Sedangkan ketenangan itu bisa lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apa kata Allah? Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu pengetahuan tentang iman dan Islam ini, Bu. Ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kalau ibu yang lagi punya usaha masih bisa ditinggalkan jam 2 sampai jam 4, tinggalkan, Bu. Jangan ngumpet-ngumpet aja nyari usaha itu. Kata Allah apa? Kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad bahwa perhiasan kehidupan dunia yang kita cari-cari 1.000, 2.000, 50.000, 100.000, 1 juta itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman yattaqwa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ilmu ini adalah untuk menggapai kita mencapai derajat takwa. Itu, Bu. Bisa dipahami, Bu? Semakin semangat. Amin, semangat. Cuma berfilah hawa nafsu itu. Cari pembenaran. Saya kan punya anak banyak. Itu suami juga penghasilan loh. Ingat kan? Ya dah gitu ya, Bu ya. Nah, kalau ingin tenang, ingin dibimbing oleh Allah supaya damai, sejahtera dan sebagainya, dekati Allah ya, Bu ya. Salah satunya ini, salah satu aja ini. Ibadah-ibadah yang lainnya. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, untuk mencapai radiyah mardiyah, supaya kita ridho dengan ketentuan Allah dan supaya kita diridhoi oleh Allah. Kan kata Allah pertama radiyah ya, diridho, kita ridho dengan ketentuan Allah. Mau susah, mau senang, mau nyakitin, mau nyenengin, mau bahagia, mau sengsara, ya Allah, alhamdulillah ini dari Engkau, saya terima ya Allah. Mardiyah, maka Allah akan meridhoi dia, maka Allah akan cinta sama dia.
maka Allah akan membimbing, membersamai orang-orang yang ridho tadi. Caranya bagaimana? Ma'rifatu, mengenal Allah dengan cara apa? Salah satunya adalah mengenal sifat Allah. Sifat Allah yang sekarang yang akan kita bahas adalah Al-Qahhar. Kemarin Al-Ghaffar ya. Al-Qahhar sekarang. Arti Al-Qahhar adalah Allah yang maha menaklukkan, Allah yang maha mengalahkan, atau Allah yang maha memaksa. Di dalam Al-Quran itu ada 4 ayat. Ada 4 ayat di dalam 4 surat. Di dalam 4 surat. Salah satunya ada surat Shad, ada surat Yusuf, ada surat Ghafir, ada surat Ibrahim kalau nggak salah. Jadi ini salah satunya yang saya akan baca. Qul innama ana mundziru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar, ayat 65. Quran surat Shad. Jadi sesungguhnya aku siapa di sini? Kan, aku ini Rasulullah, Nabi Muhammad. Aku ini hanya pemberi peringatan, kata Rasulullah. Wa ma min ilahin, dan tidak ada ilah Tuhan kecuali illallah, kecuali Allah yang apa? Al-Wahidul Qahhar, yang maha memaksa, yang maha menaklukkan. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Kenapa diajarkan kepada kita? Karena ketika kita melalui apa saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, udah berusaha baik sama orang, kok orang nggak baik sama saya. Udah berbakti sama suami, kok suami nggak menghargai kita. Udah toh-tohan habis-habisan nyari rizki buat ngebiayain anak-anak kita, tapi anak-anak kita tidak, kok kayaknya kurang bersyukur dan sebagainya. Kata Allah, apa? Akulah yang maha menundukkan. Kamu mencari usaha aja, kamu mengingatkan saja. Ini menunjukkan kepada Rasulullah bahwa tidak semua apa yang Rasulullah lakukan itu diterima dan sesuai dengan harapan Rasulullah. Tapi di ujung ayat itu Allah mengatakan, aku yang maha menaklukkan. Kalau aku menginginkan orang itu dapat hidayah. Ibu jangan putus asa. Ketika kita udah berbuat sebaik mungkin, tapi pasangan kita tidak sesuai, tidak menghargai kita, tenang aja, jalanin aja. Allah kok yang maha menundukkan, pada suatu saat nanti dia akan berubah. Begitupun dengan anak keturunan kita. Ya Allah, aku kayaknya udah gak kuat. Jangan bilang gak kuat, Bu. Ingat bahwa Allah memiliki sifat Al-Qahhar. Ketika ada seorang Habib mengatakan begini, Ibu, siapa di sini yang jualan, Bu? Angkat tangan. Nah, banyak yang jualan ya, Masya Allah. Ibu, kadang kita jualan, tempatnya sangat representatif sekali, sangat potensial untuk dibeli orang. Di pinggir jalan strategis ya, kemudian dilewati orang banyak. Tapi kadang-kadang kenapa ketika seseorang berjualan di tempat yang sangat strategis, ada 20, 50, 100 orang lewat, kok nggak noleh-noleh sama kita. Yang ditoleh sebelahnya yang kurang begitu potensial. Kenapa? Kembali kepada Allah, Bu. Jangan, kalau berpikir itu jangan makhluk sekarang. Kembalinya kepada Allah. Oh, Allah itu yang maha menaklukkan, ditaklukkan hati orang yang lewat supaya beli ke sebelahnya. Kenapa nggak ke kita? Padahal kita udah luar biasa, tempatnya yang strategis. Jadi kalau temennya yang lebih laku, lebih laris, lebih diminati orang lain, kalau kita mengerti sifat Al-Qahhar ini, maka tidak akan ada rasa iri di dalam hati kita. Nggak ada dendam, benci. Aku sebel banget sih, kok dia yang laku, aku nggak laku, padahal aku udah begini, padahal makananku. Nah gitu. Kata Allah, emang aku yang menaklukkan hamba-hambaku, mau beli kemana ya terserah aku, kata Allah. Itu artinya Allah maha menak. Kita lihat di mall, Bu. Di mall itu paling depan, saya kan kadang-kadang ke mall juga ya. Di depan itu ini.
Kok dia lebih sepi? Yang ramai di sebelah sana malah yang bukan di depan banget. Padahal secara logika itu di depan itu orang pertama masuk, lihat dan sebagainya. Kenapa? Karena disitulah Allah Maha menaklukkan hambanya. Ada gadis, nah ibu yang punya gadis banyak di sini ya. Anak saya itu cantik, anak saya itu ganteng, udah kerja. Yang datang puluhan orang, tapi kagak jadi-jadi. Ada nggak yang begitu? Ada. Kenapa? Karena Allah mengatakan, aku yang memaksa. Bukan secara logika manusia. Aku yang memaksa. Jangan, belum waktunya. Ibu kesini lagi nggak? Ya, Bu Musliah sudah disiapkan. Oh, sudah dikasih tadi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Musliah sudah menyampaikan amanahnya ya untuk anak yatim. Jadi begitu Bu, ada gadis atau pemuda yang kita melihat secara logika kita manusia ya. Apa Bu? Punya pekerjaan, ganteng, gagah, udah mapan. Kata Allah kalau belum dia umur 50 tahun belum dapat jodoh. Kenapa? Karena Allah Maha memaksa. Terserah Allah. Yang datang banyak Bu, malah menawarkan diri, tapi kagak jadi. Kadang yang menawarkan diri dianya nggak suka, dianya ngejar, si ceweknya nggak suka. Berarti di sini ada al-qahar yang bersemayam di dalam diri orang tersebut. Ada orang sampai 70 tahun gak nikah, padahal kontrakannya banyak. Kontrakannya banyak, orangnya gagah, berpendidikan, tapi kata Allah belum sampai 70 tahun dia belum nikah. Udah mau meninggal baru dia menikah. Itu artinya al-qahar. Jadi apa? Pelajaran buat kita Bu, jangan merasa kecil hati ketika kok saya belum, kok saya, padahal saya udah usaha mati-matian ini itu. Coba masukkan al-qahar ke dalam qalbu kita. Saya udah usahain ini supaya laku ya, supaya saya udah pindah tempat tapi nggak laku juga. Oke, dulu dalam usaha. Anak, saya udah begini sama anak saya udah dulu. Suami Bu juga begitu, saya sudah berbuat sebaik mungkin, tapi kenapa begini? Sekarang, karena Allah yang Maha memaksa, balik. Ya Allah, Engkau yang Maha memaksa. Ya Allah, ya Allah, ya Qahar, ya Allah, ya Qahar. Berikan kemudahan saya dalam mencari nafkah ini. Ya Allah, wariskan, ya Allah, ya Qahar. Ya Allah, anak saya sudah berpuluh-puluh orang datang tapi kok nggak jadi-jadi. Ya Allah, ya Qahar, ya Allah, ya Qahar. Engkau Maha mampu memaksa mereka untuk ada yang jadi yang terbaik buat anak saya. Begitupun buat anak kita. Ya Allah, kok susah banget ini anak keras kepala gitu. Ya Allah, ya Qahar. Paksa dengan ilmu Engkau ya Allah. Anak saya berubah menjadi mendapatkan hidayah. Tapi jalannya harus sabar Bu. Bu Vila, saya udah sedekah, udah zikir, udah baca Quran, udah tahajud, udah doa, udah segala macam. Tapi kok belum berubah? Yang berubah siapa Bu? Allah. Ya kata Allah, semau gue, semau saya, jangan semau ki. Kadang-kadang itulah kenapa kita tersiksa, kenapa terbebani, karena keinginannya sesuai dengan keinginan. Kata Allah belum, sabar aja, terus lakuin apa yang taat menurut Allah. Lakuin aja terus sabar. Aku senang dengan melihat doa-doamu merintih di tengah malam. Ya Allah, ya Qahar, ya Allah, ya Ghafar, kan gitu yang sudah kita pelajari Asmaul Husna. Tadinya kita cuma ya Rahman, ya Rahim, tapi karena udah belajar Asmaul Husna ditambah lagi, lebih banyak lagi memuji Allah. Kata Allah, aku suka dengan pujian hambaku itu. Ditambah deh ntar malam ibu baca ya Qahar, ya Qahar. Tetangga saya laris banget. Ya Allah, lariskan warung saya sekarang. Ya Allah, ya Qahar, ya Allah, ya Qahar. Kenapa? Emang susah bagi Allah Bu? Enggak susah, mudah. Cuma Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan
hambanya. Ibu, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa tidak punya kekuasaan, Nabi Musa tidak punya harta, Nabi Musa tidak punya tentara, jabatan nggak ada, harta nggak ada, kekuasaan nggak ada, tentara nggak ada gitu ya. Pokoknya apa aja nggak ada. Beda berbalik dengan Fir'aun yang punya segala-galanya. Secara logika, yang menang siapa? Tapi kenapa yang menang akhirnya Nabi Musa? Dia dihancurkan oleh Allah dengan ketika dia ditenggelamkan itu, sebelum dia ditenggelamkan, Nabi Musa itu ada usaha berdoa. Kemudian dia berusaha meminta kepada Allah. Kemudian dia berdakwah. Kemudian dia sampai jalan ke Bukit Tursina berapa puluh hari. Ya kan di sana berpuasa selama 40 hari. Kalau Nabi kuat tuh 40 hari 40 malam berpuasa. Kalau kita kan bukan Nabi. Dia bisa. Ketika Allah menolong dia, itu bukan karena Nabi Musa itu dengan kekuatannya dia, bukan. Tapi dengan al-qaharnya Allah, si Fir'aun ini kalah. Dengan apa? Tongkat dipukulkan ke air. Secara logika bu manusia, tongkat itu bisa membelah lautan. Bisa nggak? Nggak bisa bu. Gini. Mau pakai bom juga nggak bisa. Allah. Kemudian si Fir'aun, Nabi Musa jalan, kemudian di tengah ditutup lagi itu laut sama siapa? Di sini berarti ada al-qaharnya Allah bu. Di sini al-qaharnya Allah, Allah memaksa, mengalahkan, menundukkan orang-orang yang zalim tadi. Banyak kisah-kisah Namrud ya. Namrud itu apa sih yang gak hebat buat dia? Seorang raja yang hebat, yang cerdas. Namrud itu cerdas banget. Tapi dia kalah dengan seekor nyamuk. Artinya Allah menundukkan, mengalahkan dia dengan sesuatu yang sangat kecil. Itu Namrud. Gimana dengan kita? Kita suami masih muslim, anak juga muslim, tetangga muslim, sahabat muslim. Ketika kita mengangkat tangan kita, apa susahnya bagi Allah? Lebih mudah bu. Kalau secara logika kenapa? Karena orang-orang yang kita doain itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi jangan suka mengeluh begini. Saya mah susah waktu punya anak. Nah, susah banget. Itu berarti kalau dia mengeluh seperti itu sedang mengecilkan Allah. Sedangkan kata Allah, aku yang maha mengalahkan. Saya mau punya suami, batak banget, batak apa itu? Keras kepala ya. Kalau dibilang itu susah banget. Coba kata-katanya jangan begitu. Ya Allah, suamiku belum dapat hidayah. Semoga gitu. Engkau karuniakan hidayah ya Allah. Ya Allah, anakku ini berteman sama ini ya Allah, karuniakan hidayahmu, buka hatinya. Terus doa yang indah-indah bu, jangan yang buruk-buruk. Nanti kalau kita bilang anak ini susah banget, benar bakal susah. Kenapa? Karena Allah enggak hadir bersama dia. Ketika dia mengatakan ini anak susah, bandel, nakal, tidak bisa diatur dan sebagainya, kata Allah, aku di mana? Aku di mana? Kan aku yang maha menundukkan, aku yang maha mengalahkan, aku yang maha menguasai, punya kekuasaan yang tidak terbatas. Ketika kita mengeluh itu berarti kita sedang mengecilkan, secara tidak langsung sedang mengecilkan Allah. Maka kajian kita ridho. Orang ridho tidak ada kulit. Ini Al-Quran. Ya Allah, Engkau maha menundukkan anak-anak kami. Kemudian Allah itu akan membinasakan orang-orang yang memerangi Allah. Ada dua kelompok orang yang menjadi musuh-musuhnya Allah. Ibu ini hati-hati ya. Kalau kelompok satu mungkin kita enggak ya. Ini kelompok dua nih banyak nih. Kelompok satu siapa? Orang-orang yang akan dihancurkan, akan dikalahkan, akan dibinasakan oleh Allah. Yang pertama orang yang melakukan, memakan atau berkutat di riba. Riba itu bu, riba itu artinya kan ya riba yarbu, artinya bertambah, berbunga,
Minjemin orang 1 juta, kamu bayar 1.200.000 ya. Nah, tidak ada tolong menolongnya. Nah, maka ini kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, bikinlah benteng. Benteng dari apa? Jangan suka meminjamkan atau minjem riba. Nah, meminjamkan atau minjem, bikin benteng gitu. Kenapa? Wajaru ma baqiya minar riba, tinggalkan. Setelah kamu tahu, tinggalkan. Mungkin ada yang belum tahu ya. Itu suka ada rentenir keliling tuh, Bu. Bank keliling. Itu riba, Bu. Gede lagi itunya. Ya. Kita bahasanya fikih beda dengan bank konvensional ya. Kalau kita mengatakan itu bukan riba dengan alasan, kita tahu alasannya itu bukan riba. Tapi kalau yang keliling itu jelas, Bu. Jelas itu mah riba. Yang masih melakukan itu lepas sekarang juga. Yang sudah tahu, wa daru ma baqiya minar riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Al-Qahhar. Kalau masih tetap aja gila susah, saya lagi butuh, saya lagi ini, saya lagi kesusahan dan sebagainya. Kata Allah di sini, tanda kutip, kalau kalian yakin sama aku. Kalau nggak yakin, walaupun ngaji bolak-balik, tetap aja nggak bisa melepaskan riba itu. Kenapa? Nggak yakin sama Allah. Orang yang yakin itu yang mau melepaskan. Kalau enggak. Fa illam taf'alu, kalau kalian masih melakukan, udah tahu, udah dikasih tahu ustazahnya, udah dikasih tahu tetangganya. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah. Dia sedang berperang dengan Allah wa rasul, dan dengan rasulnya. Jadi Allah diperangi. Bagaimana memerangi Allah itu, Bu? Ya Allah Maha mengalahkan, Allah Maha menundukkan, Allah Maha menguasai. Enggak takut orang itu ya. Astagfirullahaladzim. Mungkin dulu ada saudara kita yang melakukan itu, banyak istighfar kepada Allah. Jangan-jangan 10 tahun yang lalu kita melakukan riba, dampaknya sekarang. Itu sendiri yang tahu dampaknya. Kan kata Allah, enggak hari ini, besok. Enggak besok, lusa, bulan depan, tahun depan, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Mending, Bu, kalau di dunia dikasih balasannya sama Allah. Yang penting jangan sampai di alam barzah. Enggak ada penolong, Bu, di alam barzah. Tapi kalau di alam dunia, ketika kita sudah istighfar kepada Allah, masih Allah kasih, belum dihapus banget, baru ditutup aja, tapi masih ada efeknya pada anak kita, pada suami kita, pada diri kita. Minimal itu penggugur dosa. Ya Allah, Mufila pengen deh nggak dihapus benar-benar sama Allah. Tobatnya harus benar-benar. Jangan cuma astagfirullahaladzim. Enggak begitu. Benar-benar nasuha. Jangan sampai Allah berdampak negatif buat keturunan saya, buat diri saya. Nah, repot kalau itu. Jadi itu ya, Bu ya. Barang siapa yang melakukan itu, dia sedang berperang merawat Allah. Kita melawan pemerintah aja nggak bisa, ini melawan Allah lagi. Yang kedua, siapakah orang-orang yang melawan Allah? Orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Tenang, bila di sekitar saya nggak ada wali, berarti saya nggak punya musuh. Walaupun saya sering berantem tuh sama tetangga, sama anggota majelis taklim, sama ini agak sebel kesel. Apalagi saya suka gibahin tuh si Anu. Mufila juga saya suka gibahin. Hati-hati, Bu. Kenapa? Kata Allah nih ya. Ini kita jadi hati-hati dalam berbicara. Man adali waliyan. Barang siapa yang memusuhi waliyan, wali aku. Man adali waliyan faqad azantuhu. Dia sedang menabuh genderang perang dengan aku, kata Allah. Siapa sih wali Allah itu? Wali-wali Allah itu orang yang salamatus sadar, hatinya bersih dari benci kepada orang, sayang dia dengan orang. Ibu tuh jangan begini, Bu. Sebelah saya, nah, Ibu lihat ke sebelah boleh. Itu hatinya bersih banget. Ibu semuanya menoleh, menunjukkan bahwa teman ibu tuh hatinya semuanya bersih.
Yang dipandang lihat ibu juga, berarti yang saling memandang bersih hatinya. Artinya dia tidak ada kebencian dengan saudaranya itu. Hatinya tidak ada kedengkian, tidak ada keinginan ria, sombong, sum'ah dan sebagainya. Yang ada yang apa? Sayang terus. Saja maaf sebentar. Kalau kita ini sahabat, terus kita tahu kok si Fulan sama si Fulan yang tadinya biasa bertegur sapa, kok tiba-tiba seperti saling mendiamkan, padahal nggak ada masalah gitu. Itu sebenarnya bagaimana? Kalau menurut pandangan ibu? Ini aja ibu, oh dia lagi sakit gigi kali. Oh iya, Oh gitu. Oh. Atau dia di rumahnya lagi ada masalah dengan keluarganya. Udah gitu doain sama ibu. Ya Allah, harmoniskan itu dua sahabat itu. Ya Allah gitu. Ini kita lihat tetangga berantem, syukurin loh. Enak loh, jangan. Iya, itu mah bukan wali bu. Tapi kalau wali Allah, kalau saya seperti itu, aduh jangan. Ya Allah, harmoniskan lagi itu keluarganya. Rekatkan lagi ya Allah. Jadikan keluarga itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di sini ada orang yang hatinya seperti itu, wali ya, wali-wali Allah. Kemudian kita cemberutin dia. Kata Allah, sama orang itu seperti cemberutin aku. Kita itu tiba-tiba nggak suka dengan dia bu. Kan kadang ada begitu ya. Udah gitu kita gibahin dia. Kata Allah, dia sama dengan sedang berperang dengan Allah. Hati-hati bu. Jangan-jangan dia nggak pintar bu, bilang kaya juga kagak, apalagi pintar gitu ya. Rumah juga masih ngontrak gitu kan. Jangan disangka ibu, jangan-jangan dia wali Allah. Coba ibu menganggap semua orang jangan-jangan dia wali Allah, ibu nggak bakalan ada suuzon di hati ibu. Aduh, saya takut dia wali Allah. Jangan dibenci, jangan dicemburuin, jangan diiriin, malah harus jangan-jangan dia wali Allah. Coba kalau ibu semua beranggapan begitu, kayaknya nggak ada deh yang benci. Nggak ada, semuanya pasti berdekatan. Kayak lengket ya. Itu ya bu ya. Jadi kalau namanya Allah itu Maha Al-Qahar yang Maha menundukkan, ciri-ciri orang yang memusuhi ya bu ya. Ada orang memusuhi temannya, tetangganya, padahal apa Bu Zainab jangan suuzon. Nah, kita anggapnya dia tuh benci deh kayaknya sama tetangga sana gitu. Oh bukan benci. Ya itu lagi sakit gigi gitu ya. Terus dia lagi sakit kepala makanya salah tanggap gitu. Doain yang baik-baik saja. Kalau kita seperti itu, jangan-jangan kita yang jadi wali. Ayo. Jangan-jangan kita yang jadi wali Allah. Hati-hati bu, ngegibahin, apalagi fitnah, apalagi musuhin sama dengan musuh. Kenapa? Kata kemarin saya bilang, ibu, orang-orang ciri-ciri orang takwa itu yang 3 komponen tadi, memaafkan, kemudian menahan marah, bersedekah di waktu lapang dan sempit. Jangan-jangan itu wali Allah. Wali Allah kan artinya nggak ada kebencian, maka dia mampu mudah untuk memaafkan orang lain. Kalau menurut saya itu tandanya wali-wali Allah bu. Iya, tidak mesti bu dia itu harus orang pintar, enggak. Wali Allah itu enggak mesti harus orang pintar, harus orang kaya, enggak. Jangan-jangan suaminya tukang ngumpulin narikin sampah di rumah kita, contoh di komplek gitu ya. Kan pekerjaan sampah itu kelihatannya tidak bergengsi ya bu. Tapi dia tidak ada rasa iri dengki, dia nerima ketentuan ridho Allah. Ya emang saya pekerjaannya ini, ya saya terima aja. Itu bisa dia jadi wali Allah bu. Mentang-mentang begitu kita nggak menghormati, nggak menghargai dia. Apa sih masuk pengajian lagi istrinya? Apaan sih?
Jangan-jangan istrinya itu wali Allah. Hati-hati. Ada cerita satu kisah pada zamannya setelah kekhalifahan 4 khalifah itu kan terjadi pergolakan kepemimpinan, perpolitikan yang mulia. Cucunya Abu Bakar Siddiq, namanya Abdullah bin Zubair, itu dibunuh oleh pemimpin yang berkuasa pada waktu itu. Dia memimpin Mekah, Madinah, kemudian Irak, Sofat gitu. Kenapa zaman dulu itu sudah kepemimpinan itu bisa lebih kejam daripada zaman sekarang? Kenapa? Beda politik dibunuh. Jangankan itu, Siti Aisyah berperang dengan kaum Muawiyah kan, perang Jamal. Masa istri Rasulullah diperangi? Kalau udah beda politik bu, mereka yang hafal Quran pun bisa saling membunuh. Nah ini ceritanya ini ya bu ya. Jadi ada seorang pemimpin yang zalim, namanya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini dikisahkan di dalam kitab karya Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Saya kutip di buku itu. Ketika Abdullah bin Zubair dibunuh sama beliau, ibu pernah dengar Abdullah bin Zubair? Pernah ya, apalagi kalau suka baca Sirah Nabawiyah. Itu dibunuh sama pemimpin waktu itu. Dia punya saudara namanya Sa'id bin Zubair. Abdullah bin Zubair dikejar oleh Al-Hajjaj, kemudian meninggal, dibunuh bu. Kemudian saudaranya lari kemana-kemana, akhirnya sampai di Mekah ketahuan. Ketika di Mekah, akhirnya dia sudah begini, pasrah sama Allah. Ya Allah, kalau emang takdir saya sekarang harus terbunuh, saya akan menerima. Dia tidak lari lagi bu. Kemudian diketahui oleh pasukan tentara Al-Hajjaj. Ketika pasukan ini masuk ke dalam rumah Sa'id bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi bu? Sa'id bin Zubair ini memakai kain kafan karena dia tahu pasti kalau dia diketemukan bakal dibunuh. Dia memakai kain kafan. Saya akan menjemput takdir Allah. Saya sudah lelah untuk mengumpet dan sebagainya. Kemudian dipanggil, dibawa ke hadapan Al-Hajjaj. Apa yang dikatakan? Kamu datang ke sini sebagai apa? Aku datang ke sini sebagai hamba Allah. Dia pengennya sebagai rakyatnya Al-Hajjaj karena memperlihatkan kekuasaannya dia. Namamu siapa? Namaku Sa'id bin Jubair. Apa kata Al-Hajjaj? Bukan, namamu adalah orang yang akan mati binasa. Apa kata Sa'id bin Jubair? Hanya orang tuaku yang tahu namaku yang sesungguhnya. Kalau menurut engkau siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah seorang pemberi petunjuk dan pembawa rahmat bagi alam semesta. Ditanya bla 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 tentang agama. Sekarang kamu harus menilai diriku. Siapakah aku? Apa kata Sa'id bin Zubair? Engkau adalah seorang penguasa yang zalim, yang menumpahkan darah manusia dan para ulama di mana-mana. Terus apa kata si Al-Hajjaj? Bawakan 2 ember emas permata. Dibawakanlah. Kamu tertarik dengan dunia ini? Tidak. Tidak ada nilainya di mata aku kecuali Allah. Apa kemudian dibawakan? Seorang perempuan penari. Narilah perempuan itu di depan Sa'id bin Zubair dan orang-orang sekelilingnya Al-Hajjaj. Kemudian Sa'id bin Zubair ini menangis. Kata si Al-Hajjaj, kenapa kamu menangis? Apakah kamu tertarik dengan wanita ini? Tidak. Aku menangis wanita ini karena wanita ini ditakdirkan oleh Allah untuk menjemput takdirnya mendapat ridho Allah, tetapi dia terpaksa melayanimu menjadi seorang yang seperti ini. Aku kasihan sama dia. Jadi nangis itu karena kasihan bu. Terus apa kata si Hajjaj? Kalau engkau tidak tunduk kepada aku, maka aku akan bunuh dirimu itu. Kematianmu itu apa yang engkau inginkan? Seperti apa kematian yang engkau inginkan? Kata si Hajjaj, pemimpin yang zalim ini. Dibalik-balik bertanya si Sa'id bin Zubair ini,
seperti apa kematian yang engkau inginkan terhadap diriku. Begitu ditantangin karena dia udah nggak takut lagi. Kata si Hajjaj ini makin geram aja kan. Kalau gitu tundukkan dia ke tanah, hadapkan dia, kemudian dia menghadap kiblat. Apa kata si Al-Hajjaj? Jangan hadapkan dia ke kiblat. Kenapa? Ketika dia menghadap kiblat dia mengingat Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku menghadap wajahku hanya kepada Allah. Udah gak ada takut lagi Bu kalau orang itu selalu ke Allah. Yang ada di sini khalik bukan makhluk. Kemudian ketika dia dipindahkan posisinya bukan menghadap kiblat, apa kata dia? Fawallu wajhaka ainama takunu, di mana kamu berada, disitulah kamu sedang menghadap tempat kiblatmu itu. Ainama takunu, apa ada yang tahu nggak ayatnya? Fawallu wajhaka ya, satral masjidil haram. Dimanapun kamu menghadap, di situ kamu sedang menghadap kiblatnya Allah. Kemudian ditundukkan karena mau dipenggal lehernya kan. Ketika dia bersujud kepada Allah, jangan ditundukkan karena dia tahu si Hajjaj ini tahu orang ini pasti memohon Allah kembali. Jadi ini pemimpin luar biasa, bukan zolimnya luar biasa gitu. Orang yang wali Allah, dekat kepada Allah, dia benci dengan orang tersebut. Ketika pedang ini mau dipenggal ke lehernya, doanya Sa'id bin Zubair apa Bu? Ya Allah, jadikan aku yang terakhir dengan kezalimannya si Al-Hajjaj ini. Jangan ada yang tertumpah darahnya walaupun setetes setelah aku. Ketika Sa'id bin Zubair ini meninggal, setelah itu Al-Hajjaj ini, Ibu, setelah itu kena penyakit kulit. Dengan penyakit tersebut dia tidak bisa merasakan nikmatnya makan dan minum. Dan ketika dia tertidur, pasti tidurnya dia bermimpi bergelimang dengan darah. Dia akan berkata, "Ya Allah, bagaimana dengan aku ini? Bagaimana dengan Sa'id bin Zubair?" Dia bertanya terus. Bertanya, bagaimana aku dengan Sa'id bin Zubair? Berarti apa Bu di situ? Allah ingin mengajarkan kepada si Al-Hajjaj apa yang dia lakukan, sedang menentang wali-walinya Allah. Sampai 1 bulan kemudian si Al-Hajjaj ini meninggal dunia. Benar Bu, setelah Sa'id bin Zubair ini meninggal, kan doanya tidak ada yang tertumpah darah walaupun satu tetes. Maka Allah yang Maha Qahhar menguasai, mengalahkan, menundukkan Al-Hajjaj ini. Dia tidak berdaya sama sekali. Berarti Sa'id bin Zubair ini termasuk wali. Nah, orang yang memerangi wali-wali Allah, dia sedang benderang perang dengan diri kita, dengan orang yang wali Allah tadi gitu, sedang menaruh genderang perang. Kata para ulama Ibu, 3 perkara itu tersembunyi dalam 3 perkara. Coba nanti ini diperhatikan. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan seseorang. Ibu cuma tukang kue, tapi ibu ikhlas. Ibu sayang dengan manusia, ibu cari nafkah, lurus hidupnya. Kata Allah, ridho Allah itu ada dalam ketaatan tersembunyi dari orang tersebut. Ibu nyadarin air minum di musola. Dia dari niatnya ikhlas karena Allah, bukan cari nama, ingin disebut. Enggak sama sekali, orang datang paling pertama enggak ketahuan gitu kan. Kata Allah, kadang ridho Allah itu tersembunyi dalam perbuatan amal soleh seseorang. Jadi jangan mengecilkan, jangan menyepelekan perbuatan yang baik Bu. Kerjain aja walaupun orang memandangnya rendah. Nyapu di depan, beresin, ngambil sampah. Ini sampah ada yang ketinggalan, mungkin lupa orang nggak ngambil ya. Cuma ini aja yang kita ambil, kita masukin ke situ, ke tempat sampah.
Mungkin disitulah ada ridho Allah. Hal-hal yang kecil remeh-temeh itu. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat seseorang. Dia nyepelein, aku kan tadi cuma ngomongin sedikit doang. Nanti kan aku banyak istighfar. Santai aja gitu. Kata Allah, jangan-jangan Allah tuh murka ketika kita ngomongin saudara kita. Jangan-jangan kita murka ketika kita ngebentak suami kita, padahal menurut kita biasa aja itu. Nah itu sembunyi dalam maksiat. Murka Allah itu ada di situ maksudnya. Hati-hati ya. Yang ketiga, Allah itu menyembunyikan walinya di tengah-tengah makhluknya yang sudah saya jelaskan tadi. Walaupun dia mungkin pekerja yang rendahan, tapi jangan-jangan dia wali Allah. Maka selalu tersenyumlah dengan wali-wali Allah itu. Artinya jangan semua orang, jangan-jangan dia wali Allah. Aku tadi kok begitu? Jangan-jangan dia wali Allah. Ya, udah sampai di sini saja. Semoga pertemuan kita pada kali ini kita dijadikan Allah memiliki sifat nurul qahar. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki nurul qahar, dia mampu menahan hawa nafsunya. Saya nggak jelaskan. Mampu menahan maksudnya dari hukum dunia, cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia itu begini Bu, maksudnya. Emang nggak boleh kita punya uang? Boleh Bu. Emang nggak boleh kita punya rumah? Boleh. Yang nggak boleh begini, jasad kita boleh punya uang, jasad kita boleh punya rumah, jasad kita boleh punya investasi, tapi hati ini ke yang memiliki investasi tadi, ke yang memiliki harta tadi, berarti kepada itu namanya kita tidak terikat, tidak lengket dengan dunia. Yang hubud dunia itu yang lengket dengan dunia, hatinya bergemuruh ingin itu, ingin bagaimana supaya ini dapat, bagaimana supaya hatinya, kemudian langkah jasadnya juga sama. Hati dan jasad, berarti lahir dan batinnya itu lengket. Orang yang dapat nurul qahar, dia mampu menundukkan tadi hawa nafsu syaitan. Yang kedua, dia mampu menundukkan hubud dunia. Yang ketiga, dia mampu menundukkan sifat amarah. Sifat amarah. Berarti yang kemarin wal kazimin al ghaiz bukan mirip, sama berarti mampu menundukkan marah ya. Orang yang suka marah-marah itu menunjukkan bahwa dia lemah Bu. Tapi dia cantik Bu bilang, badannya tinggi besar. Iya, jasadnya dia bagus, tapi sebetulnya jiwanya keropos. Jiwanya, imannya lemah. Jadi lihat, orang yang sedikit aja tersinggung marah-marah. Kemudian dia kalau sama anak cepat marah, sama suami kerjanya pengen marah. Itu menandakan jiwanya keropos, imannya lemah. Ibu pengen iman lemah apa yang tinggi? Saya mau pengen jadi wali Allah, Bila. Udah tahan marah. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.